Retide. Fenomena retide pernah terjadi di berbagai wilayah, salah satunya di Teluk Jakarta yang mengalami ledakan fitoplankton akibat eutrofikasi dan pencemaran nutrien, menyebabkan kematian ikan dan gangguan ekosistem perairan. Retide di San Diego juga tercatat sebagai kasus yang menimbulkan dampak ekologis dan ekonomi yang signifikan. Ciri-cirinya yaitu air laut berubah warna merah, coklat, hijau, dan kuning. Dan yang kedua, banyak ikan atau hewan mati secara mendadak. Dan yang ketiga, bau busuk dari perairan. Dan yang keempat, serta penurunan kualitas air. Dan yang kedua, dampak negatif pada retide. Contoh kasus, Teluk Lampung, Indonesia. Retide menyebabkan kematian massal ikan dan kerugian besar bagi nelayan budidaya dan tangkap kerang yang terkontaminasi toksin, menyebabkan keracunan pada masyarakat pesisir. Selain itu, ada kasus lain dari luar negeri, di mana jutaan ikan salmon dan burung mati serta aktivitas budidaya ikan dan pariwisata terganggu parah. Oleh karena itu, penting dilakukan pemanfaatan berkala, pengendalian pencemaran laut, dan edukasi masyarakat agar bisa menghindari dampak retide tersebut. Dan yang ketiga, ada dampak positif pada retide. Contoh kasus retide di perairan pesisir barat Kepulauan Supa, Papua. Studi di perairan ini menunjukkan bahwa ledakan fitoplankton menandakan kesuburan perairan yang tinggi, meskipun juga berpotensi menyebabkan retide yang berdampak negatif. Ledakan pada fitoplankton karena nutrien berlebih atau limbah dan pupuk. Dampaknya dapat merusak ekosistem laut, merugikan nelayan dan pariwisata. Fenomena retide di San Diego, Amerika Serikat. Peristiwa retide di wilayah ini sering terjadi akibat perubahan iklim dan peningkatan nutrien yang sekaligus menjadi indikator perubahan ekosistem laut dan kesuburan perairan pesisir. Di San Diego, Amerika Serikat, retide muncul karena iklim dan limbah. Dan yang keempat, ada penanggulangan dampak negatif pada retide. Contoh kasus penanggulangan retide. Yang pertama, ada kasus retide di Teluk Lampung, Indonesia. Retide menyebabkan kematian massal ikan dan penurunannya hasil tangkapan nelayan. Yaitu retide bisa merusak ekonomi lokal dan perlu cepat diatasi. Dan yang kedua, ada retide di San Diego, Amerika Serikat. Pengelolaan melibatkan monitoring intensif, pelarangan sementara aktivitas perikanan, dan kampanye edukasi publik untuk mengurangi risiko kesehatan dan dampak ekonomi. Di San Diego, Amerika Serikat, seperti monitoring laut secara rutin, pelaporan cepat jika retide muncul. Yang ketiga, edukasi masyarakat agar paham risiko dan cara menghindari bahaya. Dan nomor 5, yaitu pandangan saya sebagai mahasiswa ilmu kelautan tentang retide sebagai fenomena alam yang unik namun memiliki dampak yang cukup serius bagi ekosistem laut, kesehatan manusia, dan juga ekonomi masyarakat pesisir. Dan yang keenam, kita masuk di apa itu Sitokrom P450. Sitokrom P450 adalah keluarga besar enzim hemiprotein yang berfungsi sebagai katalis oksidator dalam metabolisme berbagai senyawa, termasuk steroid, asam lemak, xenobiotik seperti obat-obatan, racun, dan karsinogen. Enzim ini mengkatalisis berbagai reaksi kimia organik seperti monooksigenasi, proksidasi, reduksi.
Dari sitokrom P450, perannya sebagai enzim kunci dalam metabolisme obat dan zat asing, metabolisme kerja oksidasi, serta bagaimana interaksi obat dan faktor genetik dapat mengaruhi aktivitasnya. Hal ini sangat penting dalam bidang morfologi dan terapi obat untuk mengoptimalkan pengobatan dan menghindari efek samping. Dan yang ketujuh, apa manfaat sitokrom P450? Manfaat sitokrom P450 memiliki manfaat utama sebagai enzim yang berperan sangat penting dalam metabolisme obat dan senyawa kimia asing di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada metabolisme obat. Sitokrom P450 berperan sebagai enzim utama yang metabolisme sekitar 75% obat di hati mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah diekskresikan oleh tubuh. Dan yang kedua ada pengaturan interaksi obat. Enzim yang dapat diinduksi mempercepat metabolisme obat atau dihambat memperlambat metabolisme obat yang sangat berperan di dalam interaksi obat-obatan. Dan yang ketiga ada metabolisme senyawa endogen dan oksogen. Senyawa endogen melibatkan proses pembentukan, modifikasi, pemecahan zat-zat tersebut untuk menjaga fungsi fisiologis tubuh. Senyawa oksogen bertujuan untuk mengubah zat asing ini menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan dari tubuh, contohnya melalui urin atau empedu. Dan yang keempat ada variasi genetik dan personalisasi terapi. Polimorfisme genetik pada gen sitokrom P450 memengaruhi aktivitas enzim ini yang berdampak pada respon individu terhadap obat. Yang ke-8 ada bagaimana mekanisme katalisasi. Mekanisme katalisasi umumnya adalah reaksi monooksigenasi, yaitu memasukkan satu atom oksigen ke dalam substrat organik sementara atom oksigen lainnya direduksi menjadi air. Contohnya reaksi ini adalah hidroksilasi di mana substrat organik mendapatkan gugus hidroksil yang membuatnya menjadi metabolit yang lebih polar dan mudah diekskresikan oleh tubuh. Dan yang ke-9 masuk di sitokrom P450 di organisme laut. Sitokrom P450 di organisme laut berperan penting dalam metabolisme xenobiotik dan senyawa biokimia asing yang masuk ke dalam tubuh organisme tersebut. Enzim membantu proses biotransformasi, yaitu mengubah senyawa asing menjadi bentuk lebih mudah dieliminasi sehingga berperan dalam detoksifikasi dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Secara umum, sitokrom P450 di organisme laut berperan dalam metabolisme dan detoksifikasi zat asing yang masuk ke dalam tubuh melalui lingkungan laut, sehingga membantu organisme laut bertahan terhadap polutan dan senyawa berbahaya di habitatnya. Dan yang ke-10 yaitu saya sebagai mahasiswa memandang sitokrom P450 sebagai enzim yang sangat penting dalam bidang farmakologi dan biokimia karena perannya yang utama dalam metabolisme obat dan senyawa asing di dalam tubuh.